Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal suwiji. Faslun fi ahkamil ilah. Faslun fi bayani ahkamil ilah. Pasal ini menerangkan beberapa hukum-hukum daripada sumpah ilah. Jadi malam ini yang diterangkan tentang ketentuan atau hukum-hukum sumpah ilah. Wa huwa lughatan masdaru ala yuli ilaan ila halafa. Lafaz ila secara lughat yaitu sifat masdar dari fi'il madhi ala yuli ilaan, asluhu a'layah yu'liyu i'layan. Berarti binanya ini bina nakis, ya'i dan mahmus. Seperti itu. Nakis mahmus. Mahmus pak fi'il. Mahmus pak fi'il. Sekarang nakis tadi. Nakis. Ini biasanya yang ngaliman dari pemakai. Baik, itu pemakai. Oh iya. Pemakai. Uji juga. Ada pemakai juga. Oh iya. Ada pemangko. Jadi ila secara bahasa yaitu masdar dari fi'il madhi ala yuli ilaan. Asluhu ala yukli lagi. Ala yuli. ya, sama lawan Langsung diasalkan. yukli. Idza halafa. Bila dia bersumpah. Berarti harus ada sumpah berarti itu ya. Ketika ila tadi. Wa syar'an secara syariat ila itu halfu zaujin yasihu talaquhu liyamtani min wati zaujatihi fi qubuliha mutlaqan au fawqa arba'ati qurin. Sedangkan secara syariah ila itu yaitu halfu zaujin, bersumpahnya seseorang yang mana orang tersebut sah ketika mentelak. Sah ketika mentelak liyamtani min wati zaujatihi, dan dia tidak mau menuatai kepada istrinya, dalam kuburnya secara mutlak ini maksudnya tidak ada batasan. Misalnya seseorang mengatakan kepada si istri, saya tidak akan menjima kamu, dengan tidak menyebutkan batas beberapa bulan misalkan, itu secara mutlak. Au fauqa arba'ati atau melebihi daripada 4 bulan. Kata si suami, saya akan tidak lagi menjima kamu lebih daripada 4 bulan misalkan. Artinya kalau masih di bawah 4 bulan itu bukan ilah deh. Bukan ilah. Jadi ilah itu harus bersumpah, bukan harus bersumpah, harus melebihi daripada 4 bulan. Man, sama nak ngene Prawoli, siapa man? Man. Wa hadzal makna ma'khuzun min qaulil musannif, dan ini makna diambil dari pernyataan musannif. Wa idza halafa alla yatu azawjatahu wa an-mutlaqan. Wa idza halafa, apabila dia bersumpah, si suami itu bersumpah tidak lagi menjima kepada istrinya dengan watek atau dengan jima yang mutlak, artinya tidak dibatasi, atau muddatan, atau dengan watek yang mudah, yang dibatasi, diberi masa, aywat an muqayyad, dan artinya watek yang dibatasi ya, dengan mudah, dengan masa tadi itu ala arba'at ashhurin, yang melebihi daripada 4 bulan. Bahwa ayat haliful madhkur mulin min zaujatihi, maka orang yang seperti itu disebut atau dikatakan orang yang melakukan ila terhadap istrinya. Artinya ketika ada seorang suami mengatakan kepada si istri, saya tidak lagi menjima kamu selama 4 bulan lebih misalkan.
maka itu namanya ila. Jadi lurus-lurusan aja. Penjelasannya lurus-lurusan aja, nggak bisa melebar atau berkali desa. Jadi intinya ila itu seorang yang mengatakan kepada suami, yang bersumpah kepada si istri tidak lagi menjimaknya melebihi daripada 4 bulan. Kalau di bawah 4 bulan itu bukan ila namanya. Intinya seperti itu kan. Sawaun halafa billahi ta'ala wa bi sifatihi. Sama saja dia bersumpah menggunakan lafaz Allah Ta'ala, menggunakan lafaz Allah. Misalnya billahi, misalnya saya tidak akan lagi menjimak kamu. Au bi sifatihi, atau dengan sifat-sifat Allah. Birrahman subhanahu, demi Allah, demi Ar-Rahim, saya tidak lagi menjimak kamu. Maka itu juga masuk pada ila. Au allaqa wa azwajatihi bi talaqin au itkin. Atau dia muatak kepada istrinya atau dia menggantungkan watak kepada istrinya, dengan telak, au itkin, atau dengan memerdekakan budak. Qaulihi, seperti perkataan si suami, in wati'tuki fa anti talikun. Jika saya menjimak kamu, maka kamu akan tertelak. Jika saya menjimak kamu, maka kamu akan tertelak. Ini yang digantungkan dengan tolak. Au fa'abdi hurun. Kemudian yang kedua digantungkan lagi dengan itkin, dengan memerdekakan budak. Au fa'abdi hurun. Atau apabila saya menjimak kamu, maka budakku ini akan merdeka. Fa'idha wati'ah tullikot wa atakal abdu. Apabila si suami tersebut menjimak kepada istrinya, muwatak kepada istrinya, tullikot, maka terjadilah talaknya tersebut, dan budaknya pun menjadi merdeka. Jadi ketika dia mengatakan, menggantungkan sumpahnya, menggantungkan ilaknya, nanti dek sumpahnya, kalau saya ini menjimak kamu, maka kamu akan tertelak. Berarti di bawah 4 bulan. Lebih 4 bulan. Kalau kan ada secara mutlak, ada yang dipoliti dengan bulan. Kalau yang mutlak itu tanpa menyebutkan berapa lamanya. Yang penting menyambat wallahi saya tidak akan mewatekmu lagi, tanpa menyebutkan bulan. Maka diberikan pilihan satu lagi, atau bersumpahilah dengan jangka waktu yang melebihi dari 4 bulan. Dengan artian ketika menggunakan jangka waktu kurang dari 4 bulan, maka otomatis suami tersebut tidak dikatakan orang yang sumpahilah. Ada ini yang masalah jimaknya ini. Kemudian dia menjimak sebelum 4 bulan. Apa sudah 4 bulan yang ini maksudnya? Faidah wati'atul liqat. Apabila dia muwatek itu liqat, maka Telak sebelum 4 bulan berarti. Jadi ketika suami mengatakan seperti itu, kalau saya seandainya kembali lagi kepada kamu, menjimak kamu, maka kamu akan tertelak. Tahu-tahu dia setelah sadarlah dari perkelahiannya sumpahnya, pas menjimak, maka ketika telaknya tersebut, ilahnya tersebut digantungkan dengan telak, maka telaknya pun terjadi. Dan budaknya pun, misalkan digantungkan dengan memerdekakan budak, maka budaknya pun akan merdeka. Wa kadza law qala in wati'tuki falillahi alayya salatun aw shamun aw hajjun aw itqun. Wa kadza law qala, sama juga jika dia mengatakan in wati'tuki, apabila saya memuatek kamu, falillahi alayya,
maka kepada Allah alaiya wajib kepadaku sholatun sholat, wajib sholat, seakan-akan bernazar ya. Iya. Au saumun, atau saya akan puasa misalkan. Si suami mengatakan seperti itu. Au hajun, atau saya wajib haji, atau memerdekakan budak. Maka ketika melakukan seperti itu, fa innahu yakunu mulyan aidon, maka si suami ini terjadi telak ilah, terjadi sumpah ilah. Kalau mengatakan jika saya mewatek kamu, maka bagi saya, maka bagi Allah wajib saya puasa, haji dan memerdekakan budak. Itu juga masuk pada sumpah ya ilah. Artinya boleh, tapi penjelasannya boleh. Ini sebelum lanjut biar jelas gitu. Terus, Jadi perlu kita ketahui sebelumnya tentang masalah sumpah ilah. Sumpah ilah itu kan rukunnya ada 6 sebetulnya. Pertama suami, nomor 2 istri, nomor 3 perkara yang nomor 3 wate, nomor 4 itu perkara yang dibuat sumpah. Nomor 5 selanjutnya itu ada istilahnya masalah muddat, masalah waktu. Nomor 6 adalah sigor. Pertama itu masalah zawj dulu, masalah suami. Suami ini bisa dikatakan sumpah ilah itu apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya syarat pertama itu memang suaminya berupa suami yang sah talaknya. Artinya ketika suami itu yang tidak sah talaknya, maka otomatis ilahnya tidak sah. Satu contoh gini, ada orang laki bini, lakinya ini gila. Nah, gila ini kan talaknya kada sah. Nah, karena tidak sah, kemudian dia bersumpah ilah, otomatis tidak sah gitu. Nomor 2 masalah istrinya. Istrinya itu yang syaratnya harus memang muti kotun di luar nih, memang mampu untuk dijima gitu. Nah, lain beda halnya dengan istri yang seperti buntu kemaluannya itu. Kalau yang istri buntu kemaluannya kemudian disumpah ilah oleh suaminya, maka ilahnya tidak terjadi. Nah, atau masalah sumpahnya, sumpah dengan alat apa? Nah, sumpah dengan alat apa ini maksudnya kayak ini. Jadi bisa jadi sumpahnya itu dengan menggunakan nama Allah, atau menggunakan dengan sifat dari beberapa sifatnya Allah. Nomor 3 atau menggantungkan sumpah ilah itu dengan talaknya istri. Itu nomor 3. Nomor 4 dengan menggantungkan memerdekakan seorang budak. Nomor 5 iltizamu qurbatin, dengan nadar. Contoh yang pertama, bersumpah dengan menggunakan sumpah ilah. Sumpah ilah itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau sifat dari beberapa sifatnya Allah. Wallahi atau billahi, saya tidak akan mewatekmu selama sekian. Atau itu menggantungkan ilahnya tersebut digantungkan dengan suatu perceraian, seperti apabila saya mewatek kamu, maka kamu akan saya telak. Itu yang contoh. Atau yang contohnya memerdekakan budak. Apabila saya mewatek kamu, maka saya akan memerdekakan budak. Yang terakhir iltizamu qurbatin. Kalau saya mewatek kamu, maka saya akan puasa, atau akan haji, atau akan sholat dan sebagainya. Nah, itu mungkin masalah sesuatu yang dibuat untuk bersumpah. Kemudian selanjutnya itu masalah
masalah masa. Masa itu ada dua, masa dalam bab ilah atau sumpah ilah itu. Yang pertama secara mutlak. Secara mutlak itu tidak ditentukan dengan masa lalu. Yang penting sumpah ilah, wallahi saya tidak akan mewatek kamu, tanpa menyebutkan masa. Atau yang kedua masanya itu 4 bulan lebih. Saya tidak akan mewatek kamu selama 4 bulan lebih, atau selama 5 bulan, 6 bulan sampai seterusnya. Mungkin itu pencerahan dikit lah sebagai yang jadi yang ke bawahnya itu bisa dijelaskan. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Wa yu'ajjalu lahu ayyum hadul mudi hatman hurran kana au abdan fi zawjatin mutiqatin bil waqi. Ini seperti yang tadi yang dijelaskan waktu itu dulu ya. Dibaca apa tadi? Iya. Wa yu'ajjalu lahu. Kemudian si suami ditangguhkan ya. Ayyum hadul mudi artinya si suami itu orang yang bersumpah ilah ditangguhkan, ditunggu lah secara wajib, baik dia itu merdeka ataupun dia itu budak, ditangguhkan kepada istrinya yang kuat untuk diwatek. Ini masalah ketiga. Jelaskan gitu. Insya Allah dari kearba atas surin, apabila dia istri meminta ditunggu lah, meminta ditangguhkan daripada 4 bulan. Arba'ata syurin 4 bulan. Waktu dauha fi zaujati min al-ila, dan dimulai ya. Dimulai 4 bulan tersebut hitungannya dari sumpah ilah tadi. Artinya ketika si suami melakukan sumpah ilah, kemudian si istri minta artinya ketika si istri tadi meminta ditunggu 4 bulan, maka dimulainya itu ketika dia bersumpah ilah. Artinya ketika dia mengatakan saya tidak lagi menjima kamu, maka dihitung dari situlah dihitung 4 bulan. Dari situ bukan dihitung 4 bulan, mulainya dihitung sampai 4 bulan. Wa fi raj'iyati min ar-raj'ati. Dan bagi yang ditelak raj'i, maka hitungannya dari kembalinya. Ketika seorang istri ditelak oleh si suami, kemudian si suami tersebut kembali lagi kepada si istri dalam masa iddah kan, nah di situ dihitungnya sumpahnya tadi. Contohnya ketika seorang suami mengatakan saya akan mengilah kamu, akan lagi menjebak kamu lah. Tahu-tahu dia langsung mentelak kan? Mentelak dulu. Setelah ditelak baru sumpah ilah. dia kan ditombol kan? Iya kan, sumpah dulu, ada yang sebagai istri bersumpah. Telak kan lawan bininya, telaknya telak 1, telak roj'i. Nah, kemudian setelah telak roj'i suaminya berbada. Wallahi saya tidak akan menjima kamu selama 4 bulan lebih. Nah, maka hitungannya 4 bulan lebih itu 4 bulan lebih mulai amunya kembali berujuk lagi lawan bininya baru dihitung. Amunya kada kembali kada dihitung. Cari lagi. Berarti kada dihitung dari awalnya bepander bersumpah ilah. Intinya seperti itulah. Summa ba'da inqidha'i hadhil muddati yukhayyarul muli bainal qai'ati bi an yulidal muli hasabatahu aw qadraha min maqtuha bi qubulil mar'ati. Kemudian summa ba'da inqidha'i hadhil muddah, kemudian setelah selesainya ini masa
Misalnya 4 bulan sudah selesai kan? Iya. 4 bulan selesai. Suami diberi pilihan di antara menjima. Disuruh kembali lah. Suruh kembali artinya suruh menjima kepada istrinya dengan hasafahnya. Au qadraha atau sebagian atau kira-kiranya hasafah bagi orang yang terputus hasafahnya memasukkan kepada kuburnya si istrinya tadi. Artinya pilihan yang pertama suruh kembali untuk menjima kepada istrinya bagi laki-laki yang hasafahnya normal. Tapi bagi yang hasafahnya sudah terpotong misalkan, maka yang dimasukkan kira-kira aja. Ini pilihan pertama kan, suruh kembali ketika selesai 4 bulan. Langsung dua ini. Langsung dua. Langsung buat takfir. Iya. Berarti buat takfir, berarti wawanya ma'alo. Iya. Buat takfiri serta dia membayar kafarahnya sumpah. Ingkan halfuhu billahi ala tarkin watiha. Jika dia yang bersumpah menggunakan lafaz Allah, maka dia wajib wajib membayar kafarahnya sumpah. Berapa kafarahnya sumpah? 3 hari kan? Puasa 3 hari berturut-turut. Ketika selesai 4 bulan, maka dia disuruh menjima kepada istrinya serta juga membayar kafarahnya sumpahnya tadi kalau dia muate. Ya. Sekarang pilihan kedua. Wat talaki dan pilihan kedua awit talaki atau dia mentelak dan mahlufi alaiha, mentelak kepada si istrinya yang disumpahi tadi. Fa in kana az-zawju minal fai'ati wat talaqi, apabila dia tidak mau, si suaminya tersebut tidak mau wik si suaminya tidak mau kembali lah. Wik wat talaqi dan dia juga tidak mau mentelak. Setelah selesai 4 bulan, dia kan sebelumnya kan mengatakan saya selama 4 bulan tidak lagi akan menjima kamu. Setelah sampai 4 bulan, dia tidak mau menjima juga tidak mau telak, maka tolaku alaihil hakim tolakatan wahidatan rujiyatan, maka yang mentelaknya itu adalah hakim dengan satu telakan roj'i, bukan yang bain. Berarti tidak boleh yang telak 3 lah. 2 juga tidak boleh. 2 juga tidak boleh. Fa in talaku aktsara minha lam yaqo. Fa in talaku, maka apabila si hakim menyadari yang mentelak lebih daripada 1, lam yaqo, maka telaknya tidak terjadi. Jadi hakim tadi yang boleh mentelak kepada si suami yang tidak mau kembali dan juga tidak mau mentelak kepada si istri setelah selesainya 4 bulan, maka hakimlah yang bisa mentelak dengan telak 1, tidak boleh melebihi daripada 1. Kalau lebih daripada 1, maka telaknya tidak terjadi. Fa ini tanah aminal fai'ati faqat, apabila si suami tersebut tidak mau tidak mau wik saja, tidak mau wik tok, Tapi mau bernapasan. maka amarul hakim ditolak, maka yang memerintahkan talak tersebut adalah hakim. Jadi hakim yang menyuruh. Kalau di atas tadi kan ketika tidak mau mentelak juga tidak mau wik, maka hakim langsung mentelaknya dengan satu telakan roj'i. Tapi apabila si suami tersebut hanya saja tidak mau wik, maka hakim yang menyuruh aja, Ada memutus apa? tidak boleh mentelak lah. Jadi kurang-kurangnya dari saya ampun maaf, beribu maaf. Tidak ada lebih sangat aja. Jadi kurang-kurangnya aja. Jadi kepada segenap para asatid dan tidak asatid lah, Jangan seperti mohon tambahin lagi. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab.
Soheh, moderator. Eh, Kesimpulannya intinya bagi teman-teman yang mungkin ada belum paham tentang redaksi yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor jangan beri al. Kalau al itu kan ditakrif, artinya ustaz yang lebih tahu, yang sangat tahu itu tidak boleh. Dua kalinya. Ustaz Bevi, Akhirnya mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Langsung aja kita itu melebar. Nggak ngasih jatah? Ibaratnya hukum kena hukum apa? Nggak mau ngasih jatah? Ibaratnya Kalau nggak pengen maksa dia ngelaknan. Iya. Iya maksudnya tuh kena dosa apa ya perempuan itu? Ya nanti juga. Menyelamatkan diri. Ini BP ada pasalnya, BP ini dipaksa 12 tahun. 12 tahun. Cuman kalau apa namanya itu gila itu hukumnya kan haram. Gila itu kan hukumnya haram. Ketika suami mengatakan kepada si istri, saya tidak lagi menjimat kamu 4 bulan misalkan, itu hukumnya haram kepada si suami. Tapi apabila dia bertobat, maka Allah akan mengampunkan. Dulu kan ada ketika sahabat, Ustaz saya menerangkan hadis sedikit, Iya. tidak salah. Subscribe enggak? Jangan subscribe. Dulu kan ketika sahabat berperang, itu kan perangnya kan berbulan-bulan. Perangnya berbulan-bulan istrinya ditinggal. Setelah istrinya ditinggal, kata sahabat yang lain, maka yang lain yang sudah berperang itu suruh kembali lagi, artinya di rolling lah, suruh sahabat yang lain yang berperang gantian lah, takutnya kepada ilah tadi, takutnya terjadi ilah. Itu kayak apa tuh hadisnya itu? Itu ilah itu harus yang dianggap itu harus pakai lafaz atau Pakai lafaz. hati? Dan pengaruh. Karena harus ada sigotnya. Jadi kalau seandainya tidak mengatakan nggak TKI saya berangkat ke Malaysia 1 tahun, itu bukan ilah berarti ya? Bukan ilah. Karena gini, ilah itu seperti tadi disampaikan bahwa ilah itu hukumnya haram. Karena idah menyakiti kepada istri. Ya. Sebagaimana kita ketahui, nafsunya perempuan itu lebih tinggi daripada Dosisnya juga kan? Nah, dosisnya agak tinggi. Nah, jadi kenapa kok di sini apa namanya? Tadi ada kan yang sumpah ilah lebih daripada 4 bulan. Iya. Kalau yang muqayyad bil muddah, kenapa kok yang dianggap sumpah ilah itu kalau lebih daripada 4 bulan, kalau yang kurang tidak termasuk kategori ilah? Kalau di dalamnya dijelaskan bahwa kalau kurang daripada 4 bulan, perempuan itu masih kuat. Nah ya, itu masih kuat. Lah, tapi kalau sudah lebih daripada 4 bulan, ini kebanyakannya biasanya Ngeblek. Selingkuh. nyerong biasanya. Selingkuh. Iya. Berarti TKI itu termasuk anu lah tuh. Seandainya kita apa? Lakinya ditolak ke Malaysia sampai setahun, sampai 2 tahun, berarti nyiksa istri lah. Enggak masalah itu. Sedangkan 4 bulan lebih aja sudah kadang-kadang. Itu yang masuk kategori ilah itu kalau dia bersumpah untuk tidak muwate. Enggak, maksudnya yang enggak termasuk ilah terus. Di luar anu tadi. Oh, apakah Meninggalkan kategori istri. menyakitkan itu? Heeh. Pulang ke Malaysia sampai setahun. Kayak apa bininya kasihan? Iya, makanya kalau di kitab-kitab itu disunnahkan bagi seorang suami itu tidak mengosongkan wik-wik selama 4 hari lebih. Allah. Jadi Sama ya. iya, Iya. 4 hari. Jadi kalau seumpamanya 3 hari ya didatangi lah, dijinguk setumat. Iya. Jiwa gairah saya naik kan. Iya. Gairah yang naik lain jiwa. Jadi gini, kalau ilah itu ya, kalau ada yang bersumpah kada muwate, maka konsekuensinya itu aja yang dipakai. Jadi konsekuensinya yang pertama ditempo dulu.
wallahi saya tidak akan muatek kamu, tidak ada masanya, berarti namanya mutlak. Maka kalau mutlak, maka si suami tadi dikasih tempo 4 bulan. 4 hari macam. Kita tengok cuma apa? Ya. Jadi kalau seumpamanya dia sudah bersumpah ilah, dikasih tempo 4 bulan, ndak juga menjinguk ya warungnya, maka si suami boleh maka suami disuruh milih antara dua. Yang pertama adalah mewikwik serta membayar kafaratul yamin, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 10 6 10 3 hari apa nih kata? puasa. 3 hari puasa. Telaknya sendiri terjadi tak? Iya. Hah? Telaknya sendiri Tidak ada telak. tak tertelak. Tidak ada telak. Itu Karena kan tidak ada sumpah wikik aja. tidak ditaklik dengan tolak Sumpah wikik aja. Kalau misalkan ditalik dengan telak dan telak tertelak Terjadi langsung. langsung terjadi. terjadi. Itu nggak ada masa itu, nggak ada masa. Tidak ada masa. Masuk kategori umum mutlak. Tapi kalau semuanya muwate, maka si istri tadi tertolak, si suaminya juga harus membayar kafarat karena dia bersumpah billahi wa sifatihi. Nasi makan tadi 10. Gitu. Itu 1 kali aja kah? Apa sama puasa? Mukhtalaf alaih masih itu. Mukhtalaf alaih. 1 kali sumpah, 3 kali, jadi 2 kali 6. It'amu asyarati masakin gitu ya. Kalau tidak 10 kali memberi 10. makan 10 fakir miskin. Jadi Semut. ada orang 10 fakir miskin ya. 1 2 3 4 5 sampai 10. Baru kalau setelah memberi gugur sudah kafaratnya, ada yang mengatakan ini kil. Ngasih kepada 1 orang tapi jumlahnya 10 porsi orang miskin 10. Masih mutalab alaih. Tapi yang kuat adalah harus ngasih kepada sama seperti kafaratnya apa itu? Apa itu? Satunya itu. Jima di puasa. Nah ya, seperti jima di puasa itu. Bulan puasa berjima. Iya. Puasa. Itu 60. Sitin kan? Siti. 60 itu. 60. 2 bulan. Kalau ini 10. Ini 10. Cuman Itu 1 hari aja apa? Mana? Nasi makan ya? Nggih, 1 kali aja. 1 hari. 1 kali. Nggih. Enggak kayak puasa. Kalau puasa aja 3 hari. 3 hari, nggih. Kalau nasi makan itu 1 hari. 1 hari, iya. Kalau nasi makannya kayak apa? Meninjau kepada kadar kemampuan. Kalau seumpamanya yang termasuk orang bawah, maka 1 mud. Kalau orang yang menengah, muddun wa nisfun. 1 mut berapa? Gimana itu? Semut. Jadi berapa on semut? Semut. Mud itu 6 on. iya 1 genggaman itu. Sebelum macam semut. Ya, semut. 1 semut bukan semut. Karena meninjau dari sengot ini kayak ada sengot-sengotnya. Satu black susu. Jadi baca doa aja dia. Bukan kayak ini. Ngadar ya. Kalau kayak ini berkurang. Kayak ini lah. Iya, ini. Ini kurang dia terus. Iya. Ini. Kalau nasi kotak itu berapa berat? Hah? Nasi kotak kan nasi kotak kan musono. Kurang. Ya, aja sih, lihat aja. Kalau seumpamanya kurang daripada 1 mud ya enggak sah itu. Jangan wong Solo lah nukat di pasar Hanyar banyak aja. Hah? Hitung harga. Takar lah. Bukan takarannya. Takarannya. Dalam beras maksudnya. Kata Buya Yahya tuh kalau misalnya berasnya 10.000, misalnya 1 liter, berarti 10 liter 70.000. Ya, Itu aja. itu aja. Lawan lokotnya. Beli mentahnya tidak apa-apa lah. Tidak beli apa-apa. mentahnya. Lawan cukong Harus pakai beras. Kan? berasnya aja lah. Harus pakai beras. Berasnya beras lele. Itu Dalam contohnya ada iwak. tergantung tergantung makanan. Iya. Ya, bersedekah sedikit dikatakan Oke. cerai. Nah, itu. Padahal ya di hadis ini kunna nuhamilu ala zuhurin. Kami ini seorang kuli. Wajah rajulun akhor, kemudian datang seorang laki-laki yang lain. Fatasaddaqa biso'in. Kemudian bersedekah 1 so'. 1 so' itu berapa mud itu kalau 4 mud kan? Ya. Faqalu, yang borek-borek tadi mengatakan lagi, innallaha laghaniyun min so'in hada.
Allah tidak butuh kepada satu sok ini karena Allah maha kaya. Loh, repot ini. Melihat orang yang sedekah banyak dikatakan ria, bersedekah sedikit dikatakan engkel. Maka karena kejadian ini panazalat, kemudian turun ayat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Intinya orang-orang yang meremehkan orang yang bersedekah ini, konsekuensi akhir dari ayat ini mendapatkan adab yang paling pedih. Falahum adabun alim. Ya, dari terusannya ayat ini. Intinya kita kalau melihat orang bersedekah jangan dilihat dari nominalnya atau subuhannya ataupun istilahnya pemberiannya, tapi yang perlu kita nilai itu adalah kemampuannya. Jadi nggak usah, yang penting semampunya orang. Karena ada konsekuensinya ini berat. Falahum adabun alim. Terusannya ayat ini konsekuensi akhir. Ya sudahlah, orang mau ngasih mamanya sekian mamanya. Kan banyak ya kan. Orang itu kadang karena sudah sering mendengarkan ocehannya orang, ketika nyumbang di masjid, ya tidak mau disebutkan namanya. Kenapa? Khawatir ketika nanti disebut si fulan itu menyumbang 50.000, ya, menjadi salahnya. Ada juga orang itu menyumbang ke masjid tidak menyebutkan namanya dengan jumlah yang banyak, tujuannya agar tidak ria. Jadi orang menyebutkan telah menyumbang hamba Allah, ya kan? Itu ada dua. Kalau dilihat dari nominalnya itu kecil, berarti orang tadi tidak mau mendengarkan ocehannya orang. Kalau nominalnya besar, maka dia tidak pengen dikatakan ria. Nah, itu. Kenapa kok ini sangat ditekankan tak usah meremehkan pemberian orang? Karena pemberiannya orang satu, ya, maka oleh Allah akan dibalas 10. Itu sudah janjinya Allah. Kama waqa'a fi Sayyidina Ali, sebagaimana terjadi kepada Sayyidina Ali, Siti Fatimah sakit. Kemudian Siti Fatimah kepengen buah delima. Kemudian Sayyidina Ali berangkat membeli buah delima. Ketika sudah beli, dibawa, di tengah jalan ada orang minta-minta. Buah delima tadi dibelah. Separuhnya dikasih, satunya dibawa. Perjalanan berikutnya ketemu lagi dengan orang yang bersedekah. Minta-minta. Dikasihkan yang separuh tadi, yang sisanya. Setelah pulang, ternyata kosong. Nah, Sayyidina Ali membuktikan bahwa apakah betul janjinya Allah memberi satu dibalas 10. Pulang. Ketika ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah, mana buah delimanya? Tadi saya sudah beli, tapi di pertengahan tadi ada orang minta-minta, saya kasih separuh. Separuhnya ketika jalan lagi diminta lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa, ya, kata Sayyidah Fatimah. Tidak lama bilang seperti itu, ada orang bertamu mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu? Iya. Ngapain? Ini Sayyidina Ali, saya membawa buah delima. Dibuat dari keranjang kecil. Buka. Berapa jumlahnya? 9. Oh, bukan balasan itu. Bukan janjinya Allah. Karena saya tadi ngasih 1, maka harus 10. Kenapa kok ini cuma 9? Dijawab oleh yang membawa tadi, iya ya Rasul, ya Sayyidina Ali, betul ini 10, tapi satunya saya ya sudah, saya terima yang 9, yang 1 ambil kamu. Ya, jadi kita kalau intinya dari hadis ini, sekecil apapun pemberian orang, yang dilihat bukan nominalnya, tapi masalah kesungguhannya dan kemampuannya. Karena kadar kita ini beda-beda. Ya. Ada yang kaya, ada yang taraf menengah, ada yang kecil. Jadi orang itu menghargai. Makanya para wali Allah itu ketika ditamui orang, rumahnya sudah tidak ada dapurnya, sudah rumahnya hampir roboh. Ya. Tapi orang banyak yang ngasih. Ya, materi nasi, materi mie yang sudah masak. Ketika orang namu dikasihkan. Ya. Padahal di atasnya itu ada abunya, ya. Ada wangsawangnya itu. Ya. Kalau orang itu mau memakan,
berarti dia telah menghargai pemberiannya waliullah. Ketika menghargai pemberiannya waliullah, maka apa yang akan didapatkan? Keberkahan dari seorang wali. Bukan kepada kadar kecil yang diberikan, akan tetapi kesungguhan dan kemampuan orang yang memberi. Insya Allah ini kecil kayak sedikit ya, itu dicoba aja. Kalau tidak percaya kasih 10.000, kalau tidak datang 100.000 jangan diterima, kasihkan ke saya saja. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup mudzakarah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari dan kami baca dan didengarkan, kita dengarkan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun pada Amin. Allah hadiya wa likulli sholihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun